Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi di mekanika tanah. Yang kita bahas adalah tentang konsistensi tanah atau batas-batas Atterberg. Agar tidak ketinggalan materi berikutnya, dipersilakan kepada teman-teman untuk melakukan subscribe atau ikuti channel Pena Saifuddin. Baik, kita mulai dengan tanah kohesif dan non-kohesif. Sebelum kita bahas tentang batas cair dan atas batas-batas Atterberg, kita akan bahas dulu tentang tanah kohesif dan non-kohesif. Yang pertama adalah tanah kohesif. Tanah kohesif adalah tanah yang memiliki sifat fisis dalam keadaan kering, diperlukan gaya untuk memisahkan butirannya. Jadi tanah kohesif dapat bersifat tidak plastis, plastis atau berupa cairan kental, tergantung pada nilai kadar air pada waktu itu. Selanjutnya adalah secara definisi tanah non-kohesif. Jadi kalau tadi ada tanah kohesif, ada tanah non-kohesif. Adalah tanah yang memiliki sifat fisis dalam keadaan kering, butirannya terpisah-pisah. Melekatnya butiran tanah dalam keadaan basah hanya disebabkan oleh gaya tarik permukaan. Tanah tidak kohesif tidak mempunyai garis batas antara keadaan plastis dan tidak plastis. Jadi secara gamblang sebenarnya tanah kohesif ini bisa kita katakan adalah tanah berbutir halus ya. Tanah berbutir halus yang mempunyai daya tarik antar butirnya. Jadi dia merupakan ya secara lebih gamblang lagi kita katakan tanah kohesif ini adalah tanah liat ya atau tanah lampung. Sedangkan tanah non kohesif adalah tanah yang bukan tanah liat. Jadi umumnya tanah berbutir kasar. Jadi dikatakan dengan tanah non kohesif. Berkaitan dengan batas-batas Atterberg, maka sebenarnya tanah kohesif lah atau tanah liat lah yang mempunyai batas-batas ya. Jadi banyak masalah di tanah liat ini berkaitan dengan batas-batas Atterberg. Baik, kita lanjutkan dengan batas-batas Atterberg. Atterberg ini sebenarnya adalah nama orang ya. Jadi diabadikan menjadi sebuah istilah. Jadi batas Atterberg itu sendiri adalah ukuran dasar dari sifat tanah berbutir halus. Seperti kita jelaskan tadi, tanah kohesif ya, tergantung pada KR tanah yang terdiri dari 4 kondisi, bisa di padat, semi padat, plastis, dan cair. Jadi untuk tanah berbutir halus tadi, akibat ada pengaruh dari kadar air, maka kondisinya dia misalnya dalam keadaan panas, dalam keadaan kering, itu kondisinya bisa padat. Kalau sedikit mengandung air, dia akan menjadi semi padat. Kemudian jika airnya ditambah, maka dia akan menjadi plastis atau mudah dibentuk ya, mudah dibentuk dengan tangan. Kemudian kalau kadar airnya terus kita tambah atau bertambah, maka kondisinya bisa berubah menjadi cair. Nah, jadi itulah definisi dari batas-batas Atterberg. Nah, Atterberg ini adalah sebenarnya seorang Swedia ya. Ini ahli di bidang keramik dan pertanian. Atterberg ini menemukan 5 batas konsistensi tanah ya, yang dikenal saat ini adalah dengan batas-batas Atterberg. Jadi batas konsistensi tanah itu terdiri dari 5, yaitu ada batas cair atau liquid limit diberi simbol LL, kemudian batas plastis plastic limit PL, kemudian batas susut shrinkage limit atau SL, selanjutnya batas lengket sticky limit, dan batas kohesi atau cohesion limit. Nah, jadi dalam lingkup geoteknik terutama untuk keperluan di teknik sipil, umumnya yang sering digunakan itu batas cair dan batas plastis ya. Ada juga batas susut. Nah, dalam keperluan klasifikasi tanah misalnya atau dalam keperluan pembangunan jalan tuh sering dikaitkan dengan adanya pengaruh dari batas cair dan batas plastis dari suatu tanah, terutama untuk tanah kohesif atau tanah liat seperti yang kita uraikan tadi. Baik, sekarang kita bahas lebih mendalam tentang batas cair atau liquid limit. Nah, batas cair secara lebih lanjut bisa kita jelaskan adalah kadar air tanah pada batas antara keadaan cair dan keadaan plastis, yaitu batas atas dari daerah plastis. Nah, tadi kita kan ada padat, semi padat, kemudian plastis, ya, kemudian cair. Jadi batas antara plastis dia ke cair itulah yang disebut sebagai batas cair. Nah, batas cair ini itu diuji ya dengan menggunakan alat Cassegrain namanya. Cassegrain itu juga nama orang. Jadi batas cair itu diperoleh pada persentase kadar air yang diperlukan untuk menutup celah sepanjang setengah inci pada dasar cawan pada putaran ke-25. Jadi kalau kita tunjukkan cawannya adalah seperti ini ya. Nah,
Kita baca dulu. Jadi di posisi 25 ketukan itu harus menutup celah tanah itu sepanjang setengah inci. Jadi kalau kita lihat ini, cawan tadi diisi tanah di sini. Tanahnya tanah kohesif tadi, tanah liat, losa dengan nomor 40. Kemudian setelah diisi, diratakan permukaannya, nanti kita buat alur. Jadi dengan menggunakan alat pembuat alurnya ini, kita tarik ya sampai posisinya seperti ini. Kemudian batas cari itu berada tadi di ketukan ke-25. Jadi alat ini bisa diputar. Ada yang manual, ada yang udah elektrik sekarang. Jadi ketika ini diputar maka mangkuknya ini naik turun. Jadi ketika kita isi tanah, naik turun mangkuk itu ketika tumbukan atau pukulan itu, maka celah ini akan merapat. Jadi merapat celah itu tadi diharapkan ada sekitar setengah inci atau 12,7 mm. Jadi pas diketukan ke 25. Nah, jadi diketukan 25 itu kan sulit itu mengukurnya. Jadi diketukan ke 25 harus menutup celahnya setengah inci. Makanya di laboratorium itu dilakukan pengujian biasanya beberapa kali pengujian. Nah, jadi bisa di atas 25 ketukan 2 kali misalnya, kemudian di bawah 25 ketukan 2 kali. Jadi ada 4 pengujian. Misalnya ketukan ke-17 menutup celahnya setengah inci, ketukan ke 20 misalnya menutup juga setengah inci. Diambil kadar airnya kan. Kemudian di atas 25 kali tumbukan juga 2 kali. Nah, misalnya pada ketukan ke-30 baru menutup celahnya setengah inci. Ambil data kadar airnya. Kemudian di atas ketukan 35 misalnya, pada ketukan ke-35 menutup lagi celahnya itu sepanjang setengah inci. Kita ambil juga sampelnya ini, dia masukkan ke open untuk diambil kadar airnya. Nah, jadi kadar air dari keempat pengujian tadi, kemudian kita buat nanti grafiknya ya, grafiknya dengan menggunakan Excel. Nah, untuk grafik batas cair dengan menggunakan Excel ini akan kita bahas pada video selanjutnya karena butuh durasi yang agak panjang. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan batas plastis atau plastic limit. Secara definisi, batas plastis didefinisikan sebagai kadar air tanah di mana untuk nilai-nilai di bawahnya tanah tidak lagi berperilaku sebagai bahan yang plastis. Nah, jadi batas plastis pada kondisi di bawah batas plastis itu tanah itu tidak dikatakan lagi sebagai plastis ya. Nah, jadi plastis itu berada posisinya antara kondisi di batas plastis itu dengan batas cair. Baik, jadi pengujian batas plastis ini cukup mudah dilakukan itu dengan cara mempelintir tanah yang lolos tadi saringan nomor 40 ya di atas permukaan kaca. Kita pelintir sampai dia mempunyai diameter ukuran 3 mm ya, sekitar 3 mm. Nah, di ukuran 3 mm itu tanah itu harus sudah retak gitu. Jadi posisi tanah yang retak di 3 mm, di posisi itulah kadar air untuk batas plastisnya atau posisi batas plastisnya terdapat pada kondisi 3 mm pada saat kita pelintir dia retak. Jadi kalau belum retak berarti batas plastisnya itu belum dapat. Ternyata misalnya setelah dipelintir masih utuh, maka itu berarti masih kebanyakan air. Maka kita tambahkan lagi tanah keringnya, aduk lagi tanahnya, kemudian kita pelintir lagi sampai ketemu di 3 mm tadi dia retak-retak. Jadi kita ambil beberapa buah sampel, kita masukkan ke open untuk diperiksa kadar airnya di keesokan harinya ya. Ini contoh dari hasil pelintiran tadi di 3 mm retak, bukan pecah tapi dia retak. Nah, jadi secara ilustrasi seperti ini, 3 mm nanti ada retak-retak. Kemudian ya diukur water contentnya atau kadar airnya untuk mendapatkan batas plastis. Nah, baik, selanjutnya tanah akan berperilaku plastis pada rentang kadar air antara batas plastis sampai batas cair seperti kita jelaskan tadi. Nah, jadi rentang kadar itu dinamakan dengan indeks plastis. Jadi indeks plastisitas sendiri adalah liquid limit dikurang plastis limit. Plastis limit adalah batas plastis tadi. Baik, selanjutnya akan kita bahas tentang batas susut. Batas susut atau shrinkage limit. Batas susut ini merupakan kondisi kadar air tanah di mana pengurangan kadar air tidak akan menyebabkan perubahan volume. Jadi kita ketahui di tanah berbutir halus itu, tanah kohesif itu,
dengan adanya penambahan kadar air atau penambahan air, maka volumenya dia akan bertambah terus ya, sampai ke kondisi cair itu volumenya akan naik terus. Jadi begitu juga kalau kadar airnya kita kurangi, dia akan menyusut sampai di posisi tertentu pengurangan kadar airnya itu tidak akan lagi mengurangi volume tanahnya. Nah, jadi di kondisi itu disebut sebagai batas susut. Misalnya ini ada sebuah sampel, kita masukkan ke dalam cawan porselin dalam kondisi basah ya. Kemudian dia kita open, katakanlah selama 24 jam. Nanti ini akan menyusut, tanahnya menjadi seperti ini. Sedangkan volumenya tidak menyusut lagi. Jadi volume awal seperti ini, volume setelah di open seperti ini. Jadi ini punya berat awal juga berat akhir ya. Jadi secara skematis bisa kita lihat seperti ini. Ini tanah dalam kondisi basah, wet soil, ini dalam keadaan kering, ini sebelum di open. Jadi punya berat kondisi basah M1 dan volume mula-mula seperti ini. Kemudian setelah kita open, volumenya menjadi kecil ya. Nah, mengecil, jadi volumenya menjadi volume akhir atau volume setelah di open. Kemudian masanya juga seperti itu atau beratnya, ini beratnya menjadi berat kering. Jadi dari kondisi ini bisa diperoleh batas susutnya dengan cara memasukkan ke rumus ini ya. Jadi M1, M2 ini sudah ada nilainya tadi. Ini mula-mula, ini akhir. Kemudian volume juga seperti itu. Ada volume mula, ada volume akhir. Kemudian ini ada gamma W, berat volume air. Sehingga batas susut ini bisa dihitung ya. Nah, batas susut itu sebenarnya ini adalah berat mula-mula dikurang dengan berat kering, dibagi dengan berat kering, tentu ini sama dengan kadar air ya, seperti kita bahas pada video sebelumnya. Rumus untuk kadar air itu seperti itu. Nah, jadi ini secara keterangannya batas susut, tadi berat mula-mula, berat kering, volume mula-mula, kemudian volume dalam keadaan kering, dan W-nya tadi adalah kadar air. Jadi untuk mendapatkan batas susut. Baik, secara skematis mungkin batas-batas Atterberg itu tadi bisa dijelaskan seperti ini ya. Kalau secara definisi mungkin sulit kita memahaminya. Maka untuk tadi ada batas cair dan batas plastis itu bisa kita lihat dari ini. Jadi pada sumbu Y ini adalah volume tanah, kemudian ini ada kadar air. Nah, jadi seiring dengan penambahan kadar air itu volume tanah ini akan naik ya. Jadi awalnya segini. Jadi naik terus. Ini rata, ini pada posisi di batas susut tadi karena nggak ini ya. Nah, jadi penambahan air juga menyebabkan perubahan volume. Jadi di posisi batas susut, adanya penambahan air, maka volumenya akan bertambah terus. Nah, jadi dalam rentang ini, kalau kita lihat, maka kondisinya di sini posisinya belum plastis ya, belum bisa dibentuk tanahnya, karena masih padat. Di sini semi padat, jadi belum bisa dibentuk. Kemudian masuk dia ke daerah plastis. Nah, daerah plastis ini bisa dibentuk dengan tangan tuh. Kemudian melewati batas daerah plastis ini, kemudian ketemu dengan batas cair. Kalau batas cair ini adalah posisi di mana tanah itu akan mencair gitu ya, dengan penambahan kadar air sedikit lagi gitu dari posisi batas cair, maka tanah ini menjadi dia sebagai cairan yang kental gitu. Nah, jadi rentang dari batas plastis ini ke batas cair itu dikatakan sebagai daerah plastis. Kalau lebih lanjut bisa kita lihat ilustrasi berikut. Nah, dari posisi ini kemari, ini ada dikatakan adalah daerah solid ya. Nah, di kondisinya ini tidak bisa dibentuk, cukup keras. Kemudian di sini semi solid. Ya, jadi batas ini kemari, ini tanahnya menjadi semi solid. Kemudian dari rentang ini kemari, ya, kalau dari ini kemari, ini adalah daerah plastis ya, daerah di mana tanah itu ya artinya sifat kembang susutnya besar ya, bertambah air, naik dia volumenya, kurangi air, turun lagi volumenya. Kemudian setelah itu ketemu dengan batas cair, ini tadi. Nah, lebih lanjut, maka ini akan menjadi suatu cairan yang kental. Maka untuk keperluan konstruksi sebenarnya yang kita perlukan itu adalah batas plastis, batas cair, dan indeks plastis. Indeks plastis ini tadi sama dengan liquid limit kurang plastic limit ya, atau rentang dari sini kemari. Nah, baik. Hanya itu yang bisa kita jelaskan tentang batas-batas Atterberg. Silakan subscribe untuk tidak ketinggalan video berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.